Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Matahari pagi jatuh miring ke tanah merah, menyusup lewat sela-sela daun kelapa dan menimpa tanah yang baru digarap. Di kejauhan, ayam berkokok terlambat. Embun belum sepenuhnya mengering dari ujung rumput liar di halaman belakang rumah itu. Laras duduk di teras, mengenakan daster lusuh bermotif bunga. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap ke arah kebun di belakang rumah, tempat lelaki itu sedang bekerja. Lelaki itu, Raka, mengangkat cangkul, mencangkul tanah keras yang dikelilingi akar-akar kecil. Setiap geraknya sederhana, tenang, dan tampak tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sudah lama tidak berharap pada hal-hal besar. Ia telah bekerja di situ selama 3 bulan. Mulanya hanya datang membantu membersihkan halaman karena suaminya, Pak Harun, pergi ke kota dan tak pernah betul-betul pulang. Dia kuat ya, Bu, kata Mbok Wati, pembantu tua yang sejak dulu bekerja di rumah itu. Badannya kecil, tapi kuat. Laras tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan Raka diam-diam dari balik kaca jendela. Ada sesuatu pada gerak tubuh lelaki itu yang mengganggu pikirannya. Mungkin karena Raka jarang bicara. Atau mungkin karena ia satu-satunya yang terlihat hidup di rumah yang sudah lama sepi itu. Pak Harun seharusnya pulang 3 bulan lalu. Tapi surat terakhirnya datang 2 minggu setelah kepergiannya. Isinya pendek. Ia bilang pekerjaan di kota menyita waktu, dan bahwa ia akan kirim uang sesegera mungkin. Setelah itu, diam. Laras berhenti menunggu. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Di rumah tua warisan orang tua Pak Harun itu, hari-hari berjalan lambat. Ia memasak, menyapu, menyiram bunga, menatap jam dinding yang jarumnya berputar dengan suara lemah. Raka datang setiap pagi dan pulang saat langit mulai merah. Ia tak pernah masuk rumah. Makan siang selalu ditaruh Laras di meja kayu di bawah pohon duku yang besar, di ujung halaman. Di sanalah lelaki itu duduk, makan perlahan, kadang membaca buku kecil bersampul hijau tua. "Apa yang kamu baca?" tanya Laras suatu siang, saat ia mengantar sepiring pisang goreng. Raka mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Ini buku puisi. Kamu suka puisi?" "Kadang." Ia tidak menambahkan apa-apa. Laras menatapnya sebentar lalu kembali ke rumah. Tapi sejak hari itu, ia mulai bertanya-tanya lebih banyak. Hari berganti minggu. Musim kemarau datang tanpa aba-aba. Daun-daun menguning lebih cepat, dan debu menempel di lantai teras walau sudah disapu. Laras mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Ia membawa buku, duduk di kursi bambu, kadang membaca, kadang hanya diam. "Rumah ini terlalu besar," katanya suatu sore. Raka menoleh dari tanah yang sedang ia siram. "Iya. Aku kadang merasa seperti hidup di dalam rumah kosong. Rumah bukan soal besar atau kecil, tapi soal siapa yang tinggal di dalamnya." Laras memandangi lelaki itu. Tubuhnya berkeringat, kausnya menempel di punggung, tapi matanya tenang, seperti sungai yang tidak pernah meluap. Hujan pertama turun di awal September. Laras berdiri di jendela, memandangi air yang menimpa genting dengan irama yang nyaris musikal. Raka berteduh di bawah pohon duku. Ia tidak lari, tidak juga tampak terganggu. Laras mengambil payung, berjalan pelan menghampirinya. "Masuklah," katanya,
menawarkan payung. Saya tidak apa-apa. Saya tahu. Tapi saya ingin kamu masuk. Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Mereka berjalan beriringan, tidak saling bicara. Di dapur, Laras menyiapkan teh panas. Ia menuang 2 cangkir. Duduklah, katanya. Raka duduk di bangku panjang. Teh mengepul pelan. Di luar, hujan turun makin deras. Kamu punya istri? Laras bertanya. Tidak, dulu hampir. Kenapa tidak jadi? Dia memilih orang lain. Hening panjang mengisi ruang. Laras mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari cangkirnya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara-suara itu menjadi bagian dari rutinitas. Suara burung, suara langkah Raka di halaman, suara piring disusun oleh Embok Wati. Laras mulai menunggu. Bukan menunggu suaminya, tapi lelaki yang mencangkul tanahnya. Ia menyadari itu saat tengah malam ia terjaga dan berpikir, apakah Raka tidur di tikar? Apakah ia pernah merasa kesepian? Apakah ia memikirkan Laras seperti Laras memikirkan dia? Ia tidak berani bertanya. Suatu sore, Raka tidak datang. Hujan deras mengguyur sejak siang. Laras duduk di dekat jendela. Matanya menatap jalan becek yang tak dilalui siapa-siapa. Keesokan harinya, Raka muncul. Tangannya terluka. Pergelangan kakinya terkilir. Kenapa? Tanya Laras. Saya jatuh dari motor. Di tikungan dekat pasar. Bodoh. Raka tersenyum kecil. Masuk. Saya akan bersihkan lukamu. Mereka duduk di dapur. Laras mengambil air hangat, kapas, dan betadine. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit lelaki itu. Ia merasakan detak jantungnya sendiri lebih cepat dari biasanya. Terima kasih, Bu. Jangan panggil aku begitu. Raka menatapnya. Lama. Hujan kembali turun. Di antara suara air dan detak jantung, ada keheningan yang lain, yang berat dan tajam. Malam itu, Laras tidak tidur. Ia berdiri di jendela kamar, menatap pohon duku yang basah. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat pertama kali ia menikah, saat ia masih percaya pada cinta yang sederhana. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Pagi harinya, ia mendapati sepucuk surat di bawah pot bunga. Tulisan tangan Raka, rapi dan jujur. Bu Laras, maaf kalau saya lancang, tapi saya tidak bisa terus bekerja di sini. Saya takut perasaan saya tumbuh ke arah yang tidak seharusnya. Saya menghargai ibu, terlalu, tapi saya tidak ingin menghancurkan hidup siapapun. Terima kasih untuk semuanya. Raka. Raka tidak kembali. Laras tidak mencarinya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua sudah tertulis dalam diam, dalam hujan, dalam teh panas, dalam luka kecil di tangan. Rumah tetap sepi. Tapi kesepian itu bukan lagi semacam kehampaan. Ia menjadi ruang. Ruang untuk mengenang, untuk menyesal, dan untuk perlahan melepaskan. Di bawah pohon duku, bekas bangku kayu masih basah. Daun-daunnya gugur satu-satu. Dan Laras tahu, tidak semua cinta harus dimiliki. Kadang cukup untuk merasa. Lalu membiarkannya tinggal di tempat yang diam, dan tidak meminta apa-apa.